jadi teman-teman juga kalau sudah bisa menyadari bahwa diri kita itu adalah kebahagiaan, kita bisa memancarkan dengan sengaja. Ya, saya memancarkan ini ke teman-teman yang lewat online gitu ya, kan berbagai macam di daerah ini, apalagi Tejen kan di Amerika ini kan nyampe juga gitu ya, si frekuensi ini, si vibrasi ini. Jadi bahwa kita itu fokus ke diri kita dan mengakses diri kita yang bahagia, dan karena kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Eh, Ya bayangkan yang tervibrasi oleh diri kita banyak banget ya. Kita dari jalan, belum lagi di rumah ya, kita di rumah, belum lagi kita jalan beraktivitas ya, sepanjang jalan kita mengakses dan merasakan vibrasi kebahagiaan itu. Berapa orang yang tervibrasi diri kita misalnya ya. Jadi sebenarnya ketika kita fokus, kita berbuat baik ya, kepada diri kita sendiri, Anda sudah sangat ikut andil dalam berkontribusi di dunia ini ya. Jadi hal itu aja mungkin terlupakan gitu. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Tadi Winnie bilang ya mungkin karena ya kita sering dicekokin gitu ya, bahagia yang dengan syarat gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini jadi kayak lupa gitu ya. Ya, kayak lupa gitu kan bahwa kita itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Bayangkan kita yang punya bahagia terus kita lupa. Nah, kayak naruh di mana gitu. Ya. Kenapa? Karena seolah-olah kita nggak punya dan harus mencarinya gitu ya. Jadi ya dasarnya semua dari hati yang ikhlas. Ya, ikhlas itu apa gitu ya. Jadi ikhlas itu juga apa gitu kan. Jadi eh, kalau yang saya mau sharing adalah bahwa zona yang tadi di-share dan Anda bisa merasakan ke lapangan itu adalah navigatornya diri kita sebetulnya. Jadi karena kita bahagia ya, makanya kenapa juga eh, ketika sudah mulai besar, kita disuruh mencari kebahagiaan ya, oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh siapapun itu dengan konsep di luar sana. Seolah-olah kita nggak punya, ada kerinduan, kalau bahasa Pak Robert kangen gitu ya. Nah kangen itu apa? Kangen yang dirindukan rasa yang pernah ada, cie, gitu ya. Jadi rindu terhadap perasaan atau rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada yang dimiliki siapa? Oleh diri kita, ya. Waktu awal terjadinya adanya diri kita mulai awal-awal, itu adalah dari cinta dan kebahagiaan itu sendiri. Cuma karena terkontaminasi dengan konsep, dengan kontaminasi rasa yang di yang diserap mungkin dari orang tua kita ketika dalam kandungan, terus belum lagi pengalaman hidup kita dari mulai balita ya, beranjak dewasa, remaja dan lain sebagainya gitu ya. Eh, Bayangkan itu menjadi bias gitu. Kita seolah-olah nggak punya ya. Kita seolah-olah harus mencari itu. Kenapa? Karena ada syarat-syaratnya gitu kan. Siapa yang mensyaratkan konsep di luar sana? Kamu kalau bahagia tuh kalau kamu sudah punya ini, kalau kamu sudah jadi ini dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa bahwa diri kita sudah bahagia sebetulnya. Ketika kita terinfluence dengan konsep-konsep itu dan intervensi yang terus-menerus, dan kita melihat juga masyarakat juga melakukan yang sama, seolah-olah bahwa hal itu adalah benar ya. Padahal itu adalah sebuah kebohongan, sebuah ilusi yang semua orang melakukannya seolah-olah jadi benar. Ya, saya boleh katakan itu adalah kebohongan. Ya, itu ilusi.
Jadi orang tua ya, stop bilang kamu kalau ingin bahagia tuh harus punya ini, jadi ini dan lain sebagainya. Enggak. Katakan bahwa diri kamu sudah bahagia. So dengan kebahagiaan ini apa yang mau kamu lakukan ya di dunia ini? Apa yang kamu bisa kontribusi di dunia ini dan lain sebagainya. Dengan dasar kebahagiaan yang sudah dimiliki, dingehkan, disadarkan kamu sudah bahagia. Ya. Nah, bukan akhirnya kayak mencari-cari cinta, mencari-cari kebahagiaan, mengejar-ngejar terus kebahagiaan gitu kan. Dan banyak banget mau ikut meditasi kayak mau ikut apa segala macam dimanapun ya, ketika konsepnya itu adalah mencari ketenangan, nggak akan dapat ya. Orang tenang, cinta dan bahagia itu Anda sendiri kok. Kenapa ini dicari-cari? Karena kalimat mencari itu berarti hilang. Orang nggak hilang kok, orang ada kok ya. Jadi kebanyakan kalaupun ada juga ya wisata rohani gitu kan, bisa ke apa eh, bisa ke Mekah gitu ya, bisa ke Yerusalem kalau Kristiani, bisa Buddha kemana gitu ya, melakukan retreat misalnya kayak gitu. Itu biasanya tenang hanya di temporary aja, karena sementara aja. Setelah itu selesai, Anda balik lagi ya. Jadi ketenangannya itu, kedamaian itu, Anda masih bersyarat di sebuah tempat gitu ya, di sebuah tempat. Padahal bahwa diri kita ini adalah rumah Tuhan itu sendiri, misalnya. Bahwa diri kita itu adalah kedamaian dan ketenangan itu sendiri. Awalnya itu. Balik lagi saya berulang-ulang, tapi karena kita terkontaminasi oleh konsep-konsep yang mensyaratkan kebahagiaan itu sendiri, Anda seolah-olah tidak memiliki itu, padahal Anda sudah punya gitu. Oke, sampai di sini ada tanggapan? Mungkin juga ada yang nggak setuju, silahkan. Atau apa yang tersadarkan ketika apa yang saya sampaikan barusan? Uh, Terus bagaimana Kang kita memperbaiki generasi ke depannya? Kan maksudnya kita kan belajar dari kesalahan orang tua kan istilahnya konsep. Nah, kita kan nggak mau ke bawahnya juga begitu kan Kang istilahnya. Yes. Mulai dari diri sendiri dulu kan, mesti happy gitu kan. Nah itu yang tadi, are you happy gitu kan, jadi aku bingung happy-nya gimana gitu. Nah bagaimana belajar mensinkronkan seperti itu, apakah memang ada yang perlu kita latih untuk diri sendiri atau apa gitu loh. Ya, oke, good, pertanyaan yang bagus. Jadi diri kita pun kan, karena diri kita adalah produk yang sudah terkontaminasi gitu ya. Jadi kayak tadi saya mengekan, oke, Anda bisa nggak bahagia sekarang gitu kan? Masih bingung gitu ya, karena berarti kan benar-benar sudah tebal tuh kontaminasinya. Oke, berarti memang perlu praktis ini, Tejen. So gimana cara melatihnya adalah yang rasa yang tadi tuh di recall kembali. Jadi Anda bisa dikatakan berdiam diri atau bisa dikatakan meditasi atau apapun itu, Anda lakukan recall, duduk kayak barusan misalnya, terus recall kembali rasa itu. Sehingga teman-teman bisa merasakan, bisa menyadari bahagia sejati itu sendiri. Ya, gimana kita mau mengehkan orang kalau kitanya sendiri belum connect dengan hal itu ya, dengan diri kita itu, yang sejatinya kita kebahagiaan itu sendiri. Jadi memang adalah salah satu yang perlu dilakukan adalah terus menerus mengkoneksikan kembali kepada dirinya yang selama ini kita jauh ya, menjauh terus menerus mencari kebahagiaan ya, sehingga kita
akhirnya tidak mengenal diri kita sendiri. Ya. Buktinya apa? Buktinya tadi ya, bahwa Anda kan bahagia, saya bilang tadi kan. Tapi ketika, bisa nggak merasakan kebahagiaan itu sendiri sekarang? Bingung. Itu salah satu Anda belum atau sudah terlalu jauh atau sudah tidak mengenal dengan dirinya sendiri, gitu. Berarti Anda sudah mulai menjadi konsep self namanya. Jadi diri yang berdasarkan konsep, bukan ideal self, bukan diri sejatinya, gitu. Gitu, Teh Zen. Oke. Sekarang tadi bisa merasakannya ya. Kalau begitu sekarang adalah silakan saya kasih waktu 1 menit untuk merecall kembali rasa yang tadi. Silakan masing-masing. Oke. 1, 2, 3 mulai. Silakan. Oke. Kuncinya tidak usah mencari, Anda cukup mengizinkan rasa itu hadir kembali. Oke. Izinkan rasa yang tadi yang dirasakan oleh teman-teman, bahagia sejati itu yang tadi dirasakan untuk hadir kembali. Izinkan untuk hadir kembali. Oke, sudah. Oke, gimana bisa merecall kembali rasa yang tadi, Tezian atau teman-teman yang lain? Saya, Kang. Iya. Oh. Ya, saya coba tadi recall, ya sama ya. Di dalam rasanya di dalam dada tuh kayak bergemuruh gitu, kayak penuh gitu. Keluar gitu, ya penuh keluar gitu loh. Ingin. Oke, good. Ya, sudah itu ya. Jadi nanti di jenisnya kebahagiaan itu macam-macam, bisa beda-beda tiap orang. Ya. Nah, nanti hal itu pancarkan. Ya. Dan latih terus menerus si rasa itu. Gitu. Nah, kalau Tezian misalnya dalam sholat misalnya gitu kan. Nah, hadirkan rasa itu. Ya, buat connectingnya itu. Gitu. Oke, terima kasih. Oke. Yang lainnya boleh share. Saya Pak Dani. Oke, silakan Pak Robert. Saya itu kan masih terus tiap hari berusaha untuk mengosongkan diri saya untuk menghilangkan belenggu ya Pak. Karena mungkin kebahagiaan itu baru saya rasakan setelah saya sudah mulai tingkatannya sudah mulai kalau kita belajar silat udah ban hitam. Iya. Jadi tingkat itu tuh saya lagi belajar terus, jadi tidak semudah itu, tapi harus bisa. Tidak harus bisa artinya kan itu kecepatan seseorang untuk stay alpha terus tenangkan pikiran itu kan mesti dilatih terus ya. Ya. Kan harus dilatih terus. Nah itu yang
bisa mempercepat kalau saya merecall sesuatu, dan saya merasakan gini Pak, ketika saya mengosongkan diri saya, ketika saya menghilangkan belenggu dalam diri saya, disitulah saya rasakan kebahagiaan. Walaupun kadang-kadang cepat berubah karena namanya kita apa namanya, untuk belajar terus ya. Jadi mereka saat bisa gitu. Nah kadang-kadang tenang, bagi saya bisa melihat dalam suatu alam di mana saya tuh tersenyum. Atau itu ilusi atau apa, pokoknya saya ngeliat begitu aja terus gitu. Nah, jadi memang untuk mencari kebahagiaan itu harus belajar terus padanya. Saya harus berkonsentrasi penuh, saya hilangkan. Karena kalau masih banyak kita menyimpan belenggu dalam diri kita, ini mohon koreksi ya Pak Adani. Memang kadang-kadang sulit untuk mengatakan kebahagiaan itu bisa masuk sepenuhnya. Bukan sulit ya, nggak boleh kata sulit. Belum bisa penuh. Gitu. Belum bisa penuh. Itu yang saya rasakan. Saya mohon koreksi daripada ini apa itu. Jadi stay alpha, terus hilangkan belenggu, itu yang harus belajar bagaimana dia speednya tuh cepat. Gitu. Oke. Itu pada. Oke, terima kasih Pak Wid, sangat konkret dengan ini contoh-contoh konkret ya di kehidupan. Oke, pertama mumpung saya ingat adalah mengkoreksi kata harus ya, bahwa harus bisa itu berarti maknanya nggak bisa-bisa gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi kata gantinya, kalimat gantinya adalah bahwa kita memang bisa kok. Ya, nggak perlu harus, orang bisa kok. Ya, hanya perlu mengizinkan saja. Kita nggak mengizinkan itu. Ya, itu pertama. Kedua tentang belenggu, betul. Semakin belenggu diri itu misalnya bisa kemarahan, bisa konsep-konsep belief-belief yang tadi itu ya, bahwa harus begini, harus begitu, hidup tuh harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Itu adalah belenggu-belenggu yang membuat diri kita tuh jadi sesuatu yang ada yang tertutupi, ya, tercover gitu ya. Tercover itu ya yang disebut kafir. Kafir itu justru yang terbelenggu itu, tercover. Jadi orang-orang kafir itu bukan yang lain agama gitu misalnya, kalau dalam hal ini ya, tapi yang tercover dengan diri sejatinya. Karena diri sejatinya itu adalah Tuhan itu sendiri gitu ya. Bahwa dia yang, kan diri kita ruh itu kan dari Tuhan. Ya. Bahwa ketika kita sudah mengenal diri kita dan masuk ke sini gitu ya, berarti kita sudah tidak lagi ada covernya gitu kan ya. Setidaknya tipis lah gitu ya. Apalagi kalau sudah memang bisa tembus gitu ya. Nah, itu yang sesuatu yang diinginkan oleh semua manusia sebenarnya. Ingin apa? Ingin kembali lagi, cuma how gitu ya, gimana gitu kan, gitu. Kenapa ada kerinduan itu? Karena dirinya itu berasal darinya gitu. Awalnya kan itu, kita tuh berasal darinya. Kita itu adalah cinta itu sendiri. Kita itulah kebahagiaan itu sendiri. Kita itulah kelapangan itu sendiri. Bahwa kita itulah kesejahteraan itu sendiri. Ya. Tapi ketika akhirnya ada yang membuat konsep gitu kan, bahwa yang sejahtera itu yang begini, ya yang yang diterima oleh masyarakat yang begini, yang membanggakan tuh yang begini dan lain sebagainya. Ya, karena kita memang mulai dari bayi ya, dan bayi itu ada di gelombang theta, polos di situ, akhirnya banyak informasi terintervensi kepada diri kita, sehingga ketika sudah mulai dewasa, banyak banget konsep-konsep belenggu-belenggu diri kita
emosi-emosi yang diserap dari orang tua kita dan sekitarnya, ya, yang akhirnya menjauh, ya, menjauh dari diri sejati kita, gitu. Jadi belenggunya apa? Oke, jadi kalau kita mau evaluasi diri, apakah diri kita penuh dengan kekhawatiran? Apakah diri kita penuh ketakutan? Ya, apakah diri kita penuh dengan kesedihan? Apakah diri kita penuh dengan kebencian, iri, dengki, kemarahan, rasa bersalah? Nah, itu belenggu-belenggu. Ya. Nah, memang jadinya untuk koneksi dengan rasa, ya, rasa sejati kita itu jadinya sangat tidak mudah. Ya. Kuncinya apa tadi? Kuncinya, relakah Anda mau melepaskan belenggu-belenggu itu? Ya, jadi kalau cita-citanya Anda rindu dengan Tuhan Anda, gitu ya, Tuhan kita semuanya, yang berawal dari koneksi kepada diri sejati kita dulu deh, gitu ya. Ya, lakukan itu. Kalau enggak, mau pakai teori gimana pun gitu ya, kalau Anda belum mengizinkan, nggak akan berhasil. Gitu. Gitu ya, Pak Robert ya, sama teman-teman yang lain. Jadi gini Pak, yang nggak tahu saya salah apa benar, mudah-mudahan saya salah. Kesimpulan saya itu ketika saya bisa mengosongkan diri saya, meng-clearkan belenggu-belenggu dalam diri saya, meminimize karena belenggu itu kan datangnya silih berganti, tapi saya merelakannya, meminimize-nya. Itu yang perlu paling utama saya lakukan. Artinya supaya dengan secara tidak sadar kebahagiaan itu datang, ketenangan itu datang. Nah, saya nggak mau nuntut dulu, gue pingin bahagia, gue pingin ini, enggak. Yang penting saya mencapai ketenangan itu dengan menghilangkan, meminimize belenggu dalam diri saya. Nah, apa mesti begitu atau ada cara lain? Tapi kalau yang saya coba tanggapi, menurut saya coba untuk meminimize, bila perlu menghilangkan, merelakan ya belenggu-belenggu itu. Gitu Pak Dhani, terima kasih Pak. Oke, jadi caranya ya bahasa pemulanya memang meminimize dulu gitu kan. Dulu sering saya sampaikan ke Pak Robert, oke, Pak Robert, kita minimize aja dulu gitu ya, gitu kan, itu udah oke gitu ya. But ketika kita sudah mulai berlatih lagi, sebenarnya kita perlu menyatakan hilang, ya, karena ketika kita selalu punya goals minimize, berarti selalu akan ada gitu yang tersisa gitu. Ya gitu jadinya. Kita nggak sadar, kita memprogram diri kita selalu ada yang tersisa gitu kan. Jadi itu saran saya ketika di awal-awal, karena dulu Powerbet yang lumayan tebal gitu ya. Jadi saya hibur Powerbet dulu dengan Powerbet minimize dulu deh gitu kan, dan akhirnya bisa. Tapi sejatinya Powerbet kalau merasa sudah bisa diminimize, nyatakan lagi hilang gitu. Meskipun faktanya, realistisnya memang akan ada lagi gitu ya. Tiap hari itu ada, tapi buang lagi, kosongkan lagi. Bukan minimize lagi, bukan, tapi kosongkan lagi bahasanya sekarang ya, Pak Robert gitu. Nah, seperti itu. Gitu Pak Robert. Terima kasih Pak Dhani. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita perlu menyadari ya bahwa cinta dan kebahagiaan itu adalah kita sendiri ya. Jadi coba recall kembali teman-teman ya, kapanpun gitu ya, yang bahwa diri kita itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Nah, cikal bakal dasar kita yang penuh dengan rasa cinta
ya, penuh dengan kebahagiaan itu, kita mau berbuat apa, kita mau berkontribusi apa pada hari ini gitu ya. Oke, next. Jadi pada umumnya memang manusia sebenarnya adalah yang dicari itu adalah sensasinya sebenarnya. Sensasi kesenangan, sensasi penerimaan, kebanggaan yang diajarkan oleh orang tua, lingkungan tuh ya. Ini yang begini nih yang diterima tuh sensasinya gitu kan. Oh gitu ya gitu kan. Memori-memori sensasi itu. Kan kesenangan itu kan awalnya kita bahagia kan. Jadi bayi itu bahagia banget kan. Terus akhirnya kita mengenal sensasi senang. Ya. Kalau kebahagiaan bayi diajarkan nggak? Bayi itu bahagia. Ada yang mengajarkan nggak? Bayi itu bahagia. Senyum gitu kan, polos, gitu. Nggak ada yang mengajarkan kan? Nggak ada yang mengajarkan. Karena dia kebahagiaan itu sendiri. Tapi kalau kesenangan, diajarkan. Makan gitu kan, yang enak-enak misalnya. Nginep di mana yang enak, berkumpul dengan rasa senang, senangnya tuh yang begini nih, rasa senang itu gitu ya. Diajarkan dan kita akhirnya meniru itu. Seolah-olah itu yang diterima. Jadi sebenarnya adalah diri kita yang sudah jauh dari diri sejati kita dan kebahagiaan kita sendiri, akhirnya kita bergerak keluar dan selalu mencari kesenang-senangan itu. Ya. Nah, jadi itu adalah sebuah ilusi yang diajarkan dan diajarkan secara turun-menurun. Jadi ini teman-teman perlu disadari, ya. Jadi kita sedang mengalami gitu ya, mencari kesenangan itu. Tapi apakah kesenangan itu salah? Enggak, itu kan. Saya pun masih kok kalau makan itu pengen yang enak ya, pengen yang nyaman gitu kan. It's okay, tapi sadari aja gitu kan. Apa sih pentingnya menyadari itu? Ketika itu tidak ada, kita masih bahagia. Itu maksud saya ya. Jadi bukan berarti nggak boleh bersenang-senang. Boleh silahkan. Tapi sadari itu adalah kesenangan dunia. Ya, bukan diri sejati kita. Jangan letakkan kebahagiaan atau diri kita tuh di situ gitu. Ya. Ketika itu tidak ada, kita masih tetap bisa bahagia. Ya. Ketika kita misalnya ya tahulah dapat hilang sesuatu, bisa kesehatan mungkin ada yang dikurangi, mungkin juga ada kehilangan secara materi atau apapun itu gitu kan, jabatan juga bisa jadi gitu ya. Itu adalah sesuatu yang temporary gitu ya. Dan kita tetap bisa memilih untuk tetap bahagia di situ. Itu intinya. Ya. Ada tanggapan? Mbak Nani mau bertanya? Ya. Oh, ini Mbak Nani kok di mute lagi? Oke, enggak ya, mungkin kepijit ya. Oke. Oke, sekarang kita bahas ini ya. Kemarin juga saya menulis ini ya. Jadi ketika Anda terluka gitu ya, ketika hati Anda terluka, jangan analogikan Anda tuh seperti dipaku, meskipun pakunya sudah dicabut, bekasnya masih ada gitu ya. Ini saya pernah dengarkan di sebuah sebuah dialog juga gitu ya. Dan itu adalah referensi dari sebuah buku kalau nggak salah. Ya bayangkan aja ketika ada yang seseorang yang menulis buku cukup terkenal misalnya gitu ya, terus menganalogikan kalau luka hati itu tuh pasti berbekas gitu. Seperti Anda lagi maku tembok misalnya ya, terus beberapa tembok dipaku, terus ketika dicabut pakunya, meskipun sudah dicabut pasti ada bekasnya.
Nah, saya nggak setuju dengan hal ini. Ya, kenapa? Gitu ya. Karena Anda bukan tembok ya. Kita tuh bukan tembok. Kita bukan kayu. Kita adalah manusia. Gitu ya.